Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada semua yang hadir. Sebagai sesi pembuka, hari ini kita akan membahas prinsip-prinsip kepemimpinan. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mendalami lebih jauh bagaimana bisa menerapkan atau mengembangkan kepemimpinan itu dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah dasar. Sebelum kita bahas masalah teknisnya, kita bahas masalah pengertiannya dulu. Kita lihat slide selanjutnya. Jadi ada orang itu, pada umumnya orang ketika melihat atau mendengar kata kepemimpinan, mereka membayangkan tokoh yang terkenal, ya, public figure, kemudian posisi. Padahal sebetulnya yang namanya pemimpin itu bukanlah masalah menjadi orang penting, tetapi berbuat sesuatu yang penting. Jadi yang namanya pemimpin itu bukan posisi sebetulnya, tetapi perilakunya. Nah, untuk itu maka kita perlu menggali lebih jauh perilaku pemimpin itu seperti apa dan bagaimana dampaknya, sehingga kita bisa nantinya mengidentifikasi hal-hal seperti apa saja yang harus kita tanamkan pada anak-anak sejak dini untuk bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan pada anak tersebut. Slide selanjutnya. Next. Satu karakteristik pemimpin itu adalah ini slide sebelumnya ini, ya. Pemimpin itu memiliki peran pada suatu masyarakat atau organisasinya itu sebagai orang yang mampu melihat ke depan, ya. Karena kepemimpinan itu tugas utamanya adalah mengubah kondisi menjadi lebih baik. Jadi kalau seorang pemimpin sibuk dengan kekinian, atau orang yang ada di posisi kepemimpinan itu hanya sibuk dengan kekinian, maka kita bisa katakan dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang sesungguhnya. Nah, itu yang dalam istilah manajemen kita sebut sebagai vision, ya. Jadi kemampuan seorang pemimpin itu yang pertama-tama adalah mampu melihat masa depan yang lebih baik, mampu membayangkan, mampu mendefinisikan, dan akhirnya nanti mengkonstruksi masa depan yang lebih baik. Sehingga pemimpin itu memiliki sifat pertama adalah melihat jauh ke depan. Berikutnya. Nah, selain itu tidak cukup dengan hanya melihat masa depan. Seorang pemimpin itu adalah pejuang, ya. Seorang pemimpin itu mereka yang memperjuangkan sesuatu yang penting dan biasanya sifatnya jangka panjang. Kalau seorang itu hanya melihat masa depan tapi tidak memperjuangkan, bisa dikatakan dia hanya berangan-angan. Tapi seorang pemimpin itu tidak berhenti pada angan-angan, tetapi dia berusaha keras untuk mewujudkan angan-angannya, dan yang dicita-citakan itu sesuatu yang mulia, yang penting, ya, dan penting dan selalu sifatnya jangka panjang. Jadi seorang pemimpin itu bisa dilihat kualitasnya itu bukan saat ini, tetapi nanti ketika ide-idenya, usahanya, perjuangannya itu bisa mewujudkan sesuatu yang lebih baik bagi masyarakatnya. Kemudian yang karakteristik yang lain dari seorang pemimpin, atau bagaimana kita bisa mengidentifikasi seorang pemimpin, pada slide selanjutnya kita ibaratkan sebagai sumber cahaya, ya. Jadi pemimpin itu adalah orang yang menerangi lingkungannya, bagikan cahaya yang menerangi lingkungannya, sehingga ketika seorang pemimpin sejati itu hadir dalam suatu kelompok atau organisasi,
akan ada kecerahan, keceriaan, kecerahan ya, ada harapan dalam organisasi itu. Karena kekuatan seorang pemimpin itu salah satunya juga memberi harapan, ya, bukan sekedar tidak berarti tidak dalam arti janji, tapi harapan dalam arti idealisme ya, idealisme ke depan tentang kondisi yang lebih baik yang akan bisa diperoleh, diraih oleh kelompoknya. Nah, kemudian permasalahan kita ya, slide selanjutnya. Permasalahan kita yang akan kita bahas di sini itu bagaimana kita bisa mengembangkan pemimpin itu sejak dini. Karena kita tahu bahwa bangsa Indonesia dan juga dunia pada umumnya itu semakin hari semakin merasakan krisis kepemimpinan. Kita kalau membahas tentang seorang pemimpin selalu merefer atau menunjuk tokoh-tokoh masa lalu ya. Sekarang ini banyak sekali negara, bangsa maupun organisasi, bisnis maupun yang sosial itu mengalami krisis kepemimpinan. Sehingga kita perlu mempersiapkan seorang pemimpin itu sejak dini. Memang bisa saja pemimpin itu muncul tiba-tiba ya, istilahnya karena keadaan tiba-tiba muncul pemimpin. Tapi yang muncul itu tidak bisa kita istilahnya itu jamin ya bahwa yang muncul ketika keadaan krisis itu adalah pemimpin yang sejati. Bisa saja dia istilahnya itu accidental hero gitu ya, yang memang orang yang kebetulan pada saat yang tepat berada di tempat yang tepat. Tapi kita ingin agar pemimpin terutama bangsa kita di masa depan itu yang betul-betul kita bangun dari bawah, kita didik sehingga nanti mau berjuang dan mampu untuk mewujudkan impian masa depan yang lebih baik. Nah, untuk itu kita perlu mengidentifikasi permasalahan kita saat ini. Kenapa ya kita bisa mengalami krisis kepemimpinannya? Mari kita lihat slide berikutnya. Kita akan membahas kondisi bangsa atau masyarakat saat ini yang sebetulnya bukan hanya saat ini saja itu terjadi, tapi itulah yang bisa kita anggap sebagai sebab dari gagalnya kaderisasi kepemimpinan. Secara umum masyarakat kita itu mengalami kebingungan antara tujuan dan eksistensi, antara idealisme dan eksistensi. Semakin terasa di masyarakat itu pihak-pihak yang tidak berpikir jauh ke depan, jadi hanya berpikir tentang kondisi saat ini. Jadi di slide berikutnya kita lihat ada perbedaan antara tujuan dan eksistensi ya. Jadi kalau tujuan itu adalah sesuatu yang masih belum ada di depan mata kita, yang ada di masa depan, kondisi masa depan, yang tentu saja kalau itu kita tuju itu kondisi yang baik, ya, kondisi yang ideal. Jadi tujuan itu bukan apa yang sudah ada, tetapi sesuatu yang kita inginkan untuk terjadi dan itu kondisi ideal di masa depan. Sementara itu, next. Eksistensi itu adalah pengakuan yang diperoleh saat ini. Jadi dari perspektif waktu, tujuan dan eksistensi itu merupakan perbedaan antara masa depan dan saat ini. Kalau orang mengejar prestasi, mengejar kompetisi dan sebagainya itu akan lebih berorientasi pada eksistensi. Image ya, pencitraan dan sebagainya itu ya, menciptakan komunitas-komunitas bergabung pada komunitas yang istilahnya itu menimbulkan kesan yang populer, yang digemari oleh orang banyak, itu orientasi kekinian. Karena kalau mereka yang berorientasi ke masa depan, mereka itu tidak concern terhadap pengakuan.
seorang pemimpin sejati itu concernnya atau yang dia pikirkan adalah apa yang karya-karya yang akan diwujudkan. Nah, ketika seorang pemimpin itu sudah menunjukkan karyanya, otomatis itu pengakuan akan datang. Jadi bukan menjadi pengakuan itu bukan sesuatu yang diusahakan atau eh, apa di engineer gitu ya, dibentuk gitu, diperjuangkan pengakuan itu karena pengakuan itu hanya sebagai dampak dampak yang ada gangguan Pak ya nih. Ini kameranya agak terputus nih. Pengakuan itu eh, sesuatu yang akan diperoleh seorang pemimpin yang apa telah menunjukkan karyanya ya yang otomatis ketika karya itu dirasakan bermanfaat bagi orang banyak maka pengakuan itu datang. Tapi kalau pemimpin yang kurang ya artinya pemimpin yang mengejar pengakuan saat ini itu sebetulnya bukan pemimpin sejati karena biasanya fenomena orang kecewa pada pemimpin itu kan karena kesan pertamanya itu sangat menjanjikan, tapi ketika sudah berkarya orang kecewa. Sementara pemimpin sejati itu pada awalnya orang tidak tahu, tidak dikenal, ya. Tapi begitu dia muncul karyanya, orang baru mengakui bahwa oh dia memang pemimpin yang sejati. Jadi itu. Nah kondisi saat ini itu orang lebih fokus pada eksistensi. Orang dididik atau di masyarakat digiring kepada prestasi, kepada kompetisi, pada image ya, lomba macam-macam. Jadi anak-anak sejak kecil sudah didorong untuk mengejar prestasi, mengumpulkan sertifikat. Mau masuk sekolah itu ada istilahnya itu nilainya kalau dia juara apa dan sebagainya itu. Jadi itu semuanya ilusif sebetulnya. Termasuk juga misalnya juara olimpiade. Karena sebetulnya zaman 30 tahun yang lalu itu ada olimpiade itu namanya cerdas cermat sebetulnya. Jadi itu namanya lebih rendah hati lah, cerdas cermat itu ya sekedar lomba tanya jawab tentang satu ilmu gitu. Tapi sekarang diberi nama olimpiade biar lebih keren gitu sehingga anak-anak dan orang tua dan sekolah dan juga negara bahkan bangga ketika ada yang juara-juara olimpiade itu padahal itu bukan esensi keilmuan, itu hanya sekedar lomba mengingat sesuatu ya. Ya kalaupun ada problem solving itu juga ya cuman permukaan. Karena keilmuan yang sesungguhnya itu lebih kepada penghayatan yang mendalam sehingga menghasilkan kreasi-kreasi baru yang lebih bermanfaat dan mengembangkan keilmuan itu sendiri. Misalnya seperti itu. Jadi betul-betul kalau kita ingin mengembangkan kepemimpinan sejak dini, kita harus mengubah banyak hal ini dalam pendekatan pendidikan kepada anak-anak kita supaya nanti kita bahas karakter seperti apa saja yang akan kita kembangkan di sana. Slide selanjutnya. Jadi sudah saya jelaskan bahwa prestasi instan itu menjadi tren yang lebih populer daripada karakter. Dan ini terlihat juga pada kurikulum misalnya, kurikulum pendidikan ya, yang pada era 60-an, 70-an itu banyak anak-anak itu diajari menyanyi tentang lagu-lagu yang berisi pesan-pesan moral ya seperti bukan yang congkak, bukan yang sombong, kemudian menjadi murid yang budiman, menghormati guru, menyayangi teman dan sebagainya. Sekarang lagu-lagu itu seolah-olah sudah hilang dan bahkan mungkin ada sekelompok orang tertentu yang menganggap itu kuno ya, padahal dalam hal karakter, dalam hal kebenaran itu nggak ada perspektif waktu kuno atau baru itu.
Yang ada kuno atau baru itu yang instan tadi. Jadi eksistensi, orang yang berorientasi pada eksistensi itu selalu bicara masalah oh ini lebih baru, yang itu sudah kuno dan seterusnya. Ini lagi mode dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara karakter, pendidikan yang mendasar, kita tidak bicara masalah waktu, tapi kualitas. Jadi ini baik, ini buruk, ini harus diperjuangkan, ini harus ditinggalkan. Nah itu penyakit masyarakat kita sudah sedemikian parahnya, dan banyak sekolah yang atau kebanyakan sekolah sudah mengikuti tren itu, tapi alhamdulillah ada beberapa sekolah yang masih memperjuangkan pendidikan karakter ini secara konsisten. Sehingga nanti kita bisa belajar dari mereka. Slide selanjutnya. Jadi kalau kita bicara masalah pendidikan karakter, itu sebetulnya atau beginilah sebelum kita bicara itu, kita tahu bahwa Presiden SBY pada sebelum masa berakhir tugasnya itu melaunching, apa istilahnya, mengendorse, ya, mendorong supaya dilakukan pendidikan karakter. Tapi yang terjadi, pendidikan karakter itu seperti sesuatu yang ditempelkan begitu saja sebagai program. Sementara fokus utamanya ya masih kognitif, ya, prestasi, kompetisi dan sebagainya. Sehingga sekolah-sekolah itu sejak SD sudah harus stres untuk bisa lulus ujian nasional, bisa berkompetisi, mencari akselerasi, lomba olimpiade dan sebagainya. Itu hal-hal yang orientasinya pada eksistensi. Sementara pendidikan karakter karena disadari penting lalu ditempelkan sebagai program, mungkin kayak membangun soft skill atau kuliah tambahan yang justru akan menambah beban dari belajar anak-anak itu. Padahal kurikulum yang berorientasi pada eksistensi itu sudah sedemikian beratnya sehingga sekolah itu menjadi sumber stres bagi anak-anak. Nah, pendidikan karakter itu seharusnya bukanlah sekedar program, ya. Next slide. Pendidikan karakter itu semestinya adalah filosofi dari pendidikan secara menyeluruh, ya. Jadi pendidikan itu sendiri sebetulnya filosofinya adalah pendidikan karakter, bukan pendidikan. Ada yang pendidikan kompetensi, ada pendidikan karakter, itu kan sangat parsial, ya. Jadi pendidikan itu, esensi dari pendidikan itu adalah pendidikan karakter. Nah, dari karakter itu nanti akan muncul kompetensi, dari kompetensi akan muncul prestasi. Sehingga kalau kita lihat di bagian di slide selanjutnya bisa diilustrasikan sebagai pendidikan sebagai 3 lapis lah minimal. Ini lapis secara sederhana. Intinya itu adalah karakter, ya, ibarat kalau gunung api itu magmanya itu adalah karakter. Kemudian kompetensi itu adalah buah dari kekuatan karakter yang lebih diorientasikan pada hal-hal yang praktis. Kemudian prestasi itu hanyalah dampak, ya, dari kekuatan karakter dan kompetensi yang kuat. Jadi prestasi itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus dibangga-banggakan atau yang difokuskan, ya. Itu hanya kulitnya saja. Dan fokusnya itu isinya karakter itu. Nah, oleh karena itu, ya, dalam usaha kita untuk membangun kepemimpinan, ya mau nggak mau kita harus menembak atau kita harus memfokuskan pada karakter. Jadi kita tidak menyarankan pendidikan kepemimpinan sejak dini itu sebagai program seperti mengulangi kesalahan dengan konsep pendidikan karakter, ya. Jadi kita tidak harus nanti ada latihan kepemimpinan untuk anak SD atau itu, bukan. Karena kepemimpinan tidak tumbuh dari pelatihan, ya. Seorang pemimpin sejati itu tumbuh dari karakter yang kuat, dan itu menjadi tugas utama dari pendidikan, proses pendidikan. Kita akan bahas nanti bagaimana itu bisa kita aplikasikan secara konkret. Next slide. Ini untuk menegaskan, ya, bahwa sebetulnya pendidikan karakter adalah pendidikan kepemimpinan adalah pendidikan karakter. Kalau kita belajar dari sejarah, ya, para pemimpin besar dunia dan Indonesia
itu adalah orang-orang yang dididik sejak kecil ya untuk mengembangkan karakter yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Karakter yang pantang menyerah, yang pejuang dan kritis dan sebagainya itu. Sehingga kalau sistem pendidikan kita akan diarahkan untuk mengembangkan seorang pemimpin ini, maka itu memerlukan perombakan total ya dari segi filosofinya, sehingga nanti program-program atau kegiatan pembelajaran itu betul-betul akan membantu proses pembentukan karakter tersebut. Nah, sekali lagi ditegaskan bahwa kepemimpinan itu bukan kompetensi, ya. Kalau menjahit, ya toh, berenang dan sebagainya itu kompetensi. Tapi kalau kepemimpinan itu adalah karakter. Ini yang perlu, ya, kita mindset kita harus kita rubah. Ya. Kalau kita masih menganggap kepemimpinan itu adalah kompetensi dan kita menganggap ya orang kalau mau jadi pemimpin silakan kursus kepemimpinan, maka dijamin tidak akan muncul pemimpin-pemimpin yang seperti yang kita harapkan. Nah, kita akan bahas sekarang kalau begitu karakter seperti apakah yang bisa kita kembangkan dalam diri seorang anak agar nanti dia bisa menjadi bibit pemimpin di masa depan. Ini saya mengkategorisasikan menjadi 5 kategori besar ya, karakter itu, yang masing-masing nanti akan kita jelaskan secara singkat ya. Tapi 5 ini adalah tidak boleh ada satupun yang ketinggalan ya kalau kita ingin membangun atau mengembangkan jiwa kepemimpinan atau karakter seorang pemimpin. Yang pertama idealis, artinya terkait dengan visi tadi, dia bercita-cita tinggi. Jadi biasakan anak itu bercita-cita tinggi. Jangan biarkan anak itu hanya ingin bekerja ya, atau ingin apa istilahnya itu, sekolah hanya untuk bekal untuk sekolah lagi, atau sekolah hanya untuk mengejar ujian nasional supaya diterima di sekolah favorit. Jadi hal-hal semacam itu akan membuat anak itu berpikiran sempit, sehingga mereka sibuk mencari sertifikat, ikut lomba ini, lomba itu hanya untuk dapat diterima di sekolah favorit. Padahal masa anak-anak itu adalah masa yang paling bagus untuk mengembangkan idealisme. Karena mereka belum punya kebutuhan-kebutuhan atau kebutuhan mereka yang pragmatis sudah dipenuhi oleh orang tua ya, sehingga yang ada itu hanya idealisme, bermain ya, berimajinasi, berkreasi dan sebagainya itu. Nah, salah satu poin penting juga dalam idealisme itu adalah percaya pada kebaikan. Seorang anak itu sangat sensitif terhadap kondisi yang tidak nyaman ya. Sejak bayi kalau tidak nyaman mereka nangis ya, untuk menahan diri itu agak belum mampu untuk menahan diri. Sehingga kalau dia mengalami kehidupan yang serba negatif atau kondisi masyarakat yang tidak baik, itu nanti bahaya terbesar adalah ketika mereka kehilangan kepercayaan pada kebaikan. Sementara kalau masyarakat kita sekarang ini cenderung punya penyakit overcritical ya, jadi terlalu suka mengkritik, suka mengejek, suka mengkritik, dan juga pada masa anak-anak ini jangan biarkan anak itu diejek dan sebagainya, karena itu sangat berbahaya bagi perkembangan psikologisnya. Percaya pada kebaikan itu adalah suatu kekuatan psikologis yang sangat penting untuk membekali ya anak itu ketika dia nanti menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Ya. Karena hidup tidak seindah yang dibayangkan. Hanya orang yang percaya pada kebaikan yang masih bisa menikmati hidup. Kemudian idealisme juga terkait dengan perfectionism ya. Jadi tidak mudah puas. Selalu ingin lebih baik ya. Selalu ingin melihat sesuatu dengan lebih baik. Kalau
anak itu mudah puas, nanti pada pertumbuhannya dia akan mudah putus asa. Misalnya seorang anak yang sedang bermain, lagi asik bermain, itu sebaiknya jangan dipotong, misalnya disuruh makan, disuruh tidur, dipaksa gitu dengan permainan, sedangkan dia masih asik bermain. Karena bermain itu sendiri adalah membangun imajinasi, ya, kreativitas dan sebagainya. Dan ketika dia belum puas bermain, artinya dia masih ada sesuatu yang ingin dia ekspresikan dalam permainannya itu. Uh, uh, Sebagai contoh saja, kalau bagi orang tua mungkin orang bermain, anak-anak bermain itu seolah-olah ya nggak ada gunanya, tapi ada seorang anak ditanya, yuk kita sudah mainnya, terus oh belum selesai, jadi main ternyata ada selesai tidaknya bagi seorang anak itu. Nah itu harus kita peka terhadap itu. Yang kedua, kita bicara masalah tegar ya. Tegar itu adalah sebuah karakter yang terkait dengan kekuatan psikologis ya seorang anak. Seorang yang punya karakter tegar itu dia akan menjadi pejuang. Dia akan memiliki keberanian untuk memperjuangkan sesuatu. Dan dia tidak mudah menyerah ya. Tidak cengeng ya, tidak mudah menyerah. Sebelum dia pikir apa yang dia perjuangkan itu dicapai. Dan anak yang tegar dia akan tahan banting. Nah ini sebetulnya kelanjutan dari idealisme tadi. Jadi sumber dari ketegaran seorang anak itu karena dia percaya bahwa ada yang lebih baik. Dia percaya bahwa kondisi saat ini itu belum optimal. Ya. Dia percaya bahwa ada kebaikan, itu yang membuat anak itu tegar. Dan ini bisa dilatih dalam proses pendidikan melalui proses pembelajaran formal maupun aktivitas di luar kelas. Yang ketiga itu adalah sabar. Ya. Nah, sabar itu bentuknya, manifestasi dari sabar itu akan membentuk suatu kebiasaan untuk tekun ya, tekun menjalani, tekun mengerjakan sesuatu dan tuntas menyelesaikan pekerjaannya. Seorang anak yang mungkin bermain untuk istilahnya permainan yang konstruksi gitu ya, membangun sesuatu dan sebagainya itu, kalau dia hanya ya kalau masih kecil mungkin belum ketekunan belum muncul, tapi ini bisa dididik. Jadi usahakan agar dia itu betul-betul menyelesaikan apa yang dia mulai gitu. Sehingga jangan diganggu, jangan dipotong dan sebagainya. Sehingga dia terlatih untuk tekun dan tuntas. Nah, sabar itu dimensinya cukup banyak ya, di samping dari segi perilaku juga dari segi perasaan dia itu tahan ujian. Orang yang sabar itu ketika dia menghadapi temannya anak yang sabar menghadapi temannya yang nakal itu tidak mudah menyerah tadi. Jadi ada kaitannya dengan tegar tadi. Dia akan tahan ujian. Dia mampu menahan diri gitu loh ya. Ya makanya kaitannya dengan tidak emosional. Dan yang penting lagi rela menunggu. Jadi antri itu adalah pendidikan yang baik untuk menumbuhkan kesabaran. Anak yang tidak sabar antri itu nanti karakternya akan tidak baik ya, tumbuh menjadi anak yang tidak sabaran, itu yang tidak mampu menikmati atau mengamati proses atau menjalani proses ya seharusnya dijalani. Jadi dia maunya cepat, instan seperti gejala penyakit di masyarakat saat ini. Yang keempat itu adalah jujur ya. Jadi jujur itu artinya dia tidak punya hal-hal yang harus dia sembunyikan. Dia tidak merasa harus menyembunyikan hal-hal yang memang seharusnya diungkapkan ya. Sehingga ketika orang itu jujur, ketika anak itu jujur, dia akan menjadi rendah hati.
rendah hati dalam arti dia menyadari bahwa dalam diri setiap orang itu ada kekurangannya, ya. Kalaupun dia salah, dia bilang salah, dia terbuka, ya. Tapi dia juga toleran karena dia tahu ya dia sendiri sudah merasakan bahwa saya juga bisa salah, orang anak lain temannya juga bisa salah, jadi dia bisa toleran. Nah, buah dari rendah hati, terbuka, toleran itu dia akan bisa menghargai orang lain, dan ini sangat penting bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu bukan orang yang cerdas atau yang pintar, tapi orang yang menghargai anak buahnya. Karena seorang pemimpin yang betul-betul cerdas itu adalah orang yang tahu bahwa pekerjaan itu tidak bisa dia kerjakan sendiri. Walaupun mungkin anak buahnya tidak lebih pintar dari dia, tapi dia menghargai keunikan, kelebihan anak buahnya. Nah, ini wujud dari sikap kejujuran dalam praktek itu seperti itu. Nah, yang terakhir, last but not least nih ya, itu adalah syukur. Ya. Yang kelima nih, syukur itu bekal untuk berbahagia. Jadi kita bisa melihat anak yang bersyukur itu adalah anak yang berbahagia, anak yang tidak mudah berkeluh kesah, anak yang tidak mudah rewel. Itulah sebabnya dalam psikologi itu, dalam penelitian psikologi dikatakan jangan biarkan anak itu banyak menangis ya, ketika masih kecil. Usahakan, karena ketika anak itu menangis dia fokus pada dirinya sendiri, tidak belajar dari lingkungan. Tapi anak yang tidak menangis dia akan cepat sekali belajar dari lingkungannya, dan itu menjadi anak yang berbahagia nantinya. Jadi penting, syukur dan kebahagiaan itu adalah dua sisi dari satu mata uang. Bisa anak yang kalau kita ingin mengembangkan anak yang bisa bersyukur, kita harus membuat dia bahagia. Kalau anak itu bisa bersyukur, maka dia bisa berbahagia. Jadi ini bisa bolak-balik ya. Nah, dengan sikap yang positif terhadap kehidupannya, maka seorang anak itu tidak akan mudah mengeluh ya. Nah, dampak dari sikap itu akan kelihatan pada perilakunya ya. Jadi karena dia tidak terlalu banyak mengeluh, berbahagia, sehingga dia apapun yang dia lakukan itu bisa efektif. Nah, pada akhirnya nanti dia bisa produktif ya. Sebetulnya yang membuat orang itu tidak produktif karena dia terlalu banyak mengeluh ya. Jadi dia menghambat dirinya sendiri dari usaha atau dari memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dan orang yang bersyukur adalah orang yang tidak pernah berkeluh kesah, sehingga dia waktu itu jadi sangat efektif. Setiap detik waktu dia manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Demikian saya kira pada sesi pertama ini kita pelajari tentang prinsip-prinsip dari karakter yang nantinya akan bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi renungan dulu dan dicoba diterapkan, maksudnya dibandingkan dengan apa yang diamati oleh Ibu Bapak sekalian yang ikut webinar ini. Coba apa yang diamati sehari-hari itu dilihat dengan kacamata ini, nanti akan semakin terasa ya. Oh, ini anak ini kekuatannya di sini ya. Dia anak yang jujur, dia anak yang bersyukur dan sebagainya, akan kelihatan. Dan mungkin dari perilakunya juga bisa kita identifikasi nanti seperti apa. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Ini pertanyaan yang masuk ya. Oke. Baik. Apakah ada yang bertanya ini mungkin dari message?
Ya mungkin saya tambahkan ya untuk apa istilahnya itu menambah pemahaman atau melatih kita kepekaan kita terhadap karakter-karakter ini. eh, ada satu tugas yang perlu dilakukan oleh para peserta ini. Tolong eh, dicatat ya apa yang diamati terkait dengan perilaku anak-anak yang dalam pengasuhannya atau menjadi tanggung jawabnya ya. Jadi perilaku konkret seperti apa yang lalu dikaitkan dengan dasar-dasar karakter tadi atau eh, karakter-karakter dasar yang bisa kita identifikasi sebagai sumber kekuatan dari leadership. Kalau boleh saya ulangi tadi idealis, kemudian tegar, sabar, jujur, dan syukur. Jadi mungkin satu saja minimal ya, tapi kalau ada 2 contoh juga boleh. Oh ini anak yang saya amati ini kayaknya orangnya anaknya ini punya apa ya karakter yang syukur misalnya. Buktinya dia pada waktu ini gini-gini. Jadi semacam hasil observasi atau hasil pengamatan, hasil pembicaraan yang merepresentasikan karakter itu. Mungkin mulai dari situ nanti kita bisa memperkaya materi kita dengan contoh-contoh konkret di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saya beri contoh, misalnya tadi sebelumnya sudah saya sebut ya, jadi saya mengamati anak saya sendiri, itu masih umur kelas 2 SD gitu. Kelas 2 SD dia suka bermain dengan Lego gitu kan. Sudah cukup bermain cukup lama di kamar gitu, ketika kita ajak makan dia bilang, bentar Pak, saya belum selesai nih mainnya gitu ya. Jadi ini saya kira satu yang positif, jadi hal itu jangan dipaksa. Itu menunjukkan bahwa dia punya ketekunan ya, punya bakat atau karakter ketekunan itu sedang tumbuh dan dia punya imajinasi tentang hasil yang akan dia capai dengan permainannya itu apa. Jadi ini perpaduan antara idealis dengan kesabaran. Atau gini, misalnya contohnya kakaknya bertanya-tanya ya dalam suatu pembicaraan santai begitu. Kan masih punya adik bayi, terus kita seolah-olah perhatiannya dicurahkan pada adik bayi kita. Terus kakaknya bertanya, dulu waktu kita kecil kita disayangi nggak ya seperti itu. Terus ada yang komentar, saya kira kita dulu disayangi. Buktinya kan dulu kita sering di video, terus videonya diputar-putar lagi gitu. Itu menunjukkan kepercayaan pada kebaikan ya. Jadi biasanya kalau anak remaja itu kan yang hilang itu kepercayaan pada kebaikan itu sangat kritis dan sebagainya. Tapi dengan dia melakukan refleksi seperti itu, dia bisa menunjukkan bahwa dia punya kepercayaan terhadap kebaikan. Nah, ini salah satu karakter juga yang bisa kita kembangkan pada anak-anak kita. Ada pertanyaan? Ya, apa rasa muncul? Baik. Banyak. Baik, maaf ini saya harus baca pertanyaan. Jika hendak memulai langkah konkret, apa yang sebaiknya dilakukan ya, minimal sebagai langkah inisiasi, bagaimana gambaran rancangan program 5 karakter dasar tersebut. Ya ini dulu ya. Jadi gini, langkah konkretnya itu sebetulnya sederhana saja. Kita
meningkatkan kepekaan kita dalam mengamati anak-anak. Misalnya kalau kita sebagai guru, dengan bekal pengetahuan kita bahwa tentang pentingnya 5 karakter dasar itu, coba kita semakin meningkatkan kepekaan kita dan lebih banyak mengamati anak-anak itu dengan mungkin mencatat perilaku mereka, lalu mengidentifikasi ketika ada anak kok mulai menunjukkan agresi, tidak sabar, itu bisa kita intervensi ya, dengan misalnya diberi pemahaman tentang pentingnya sabar, pentingnya menahan diri. Ya memang kalau sebagai guru perlu memperbanyak referensi ya, karena prinsip-prinsip itu sebetulnya banyak penelitiannya juga ya yang akan bisa dijadikan referensi, tapi mungkin ya nanti disampaikannya dengan bahasa sehari-hari. Artinya begini, implementasi awalnya itu bisa interaktif gitu, tidak harus dibuat program matang dulu baru bisa dilaksanakan, tapi langsung bisa diterapkan. Nanti di sesi berikutnya mungkin kita akan coba bahas juga beberapa contoh ya, tapi secara sederhana misalnya hindarkan anak dari mengejek temannya misalnya gitu. Nah ini juga membantu untuk melatih karakter menghargai orang lain. Atau misalnya kalau dalam program di sekolah itu jangan menciptakan suasana sehingga seolah-olah di kelas itu ada anak yang favorit, kemudian ada anak yang nakal, jadi labeling itu akan mengganggu. Baik yang favorit pun akan terganggu karena dia akan kehilangan rendah hatinya, sehingga dia akan merasa hebat dan sebagainya. Sehingga bagaimana supaya kalau seandainya ada perlombaan itu diperbanyak kategorinya, supaya semuanya bisa dapat juara. Misalnya ada yang juara apa istilahnya itu lari, misalnya ada yang juara menulis, ada yang juara menggambar. Jadi usahakan semua perilaku anak itu yang positif diberi penghargaan, jangan hanya dengan kategori yang sempit ya. Oke, di sini ada pertanyaan yang lain. Bagaimana cara mendidik karakter anak untuk membentuk jiwa kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu bukan dibentuk melalui pelatihan dan juga kompetensi. Ya, ini saya kira relevan dengan tadi. Apakah seorang pemimpin harus mempunyai kelima karakter itu, inti tersebut, atau harus sebagian saja? Nah, ini menarik. Jadi 5 karakter itu sebetulnya apa ya? Bukan 3 in 1 tapi 5 in 1 ya. Masing-masing itu terkait satu sama lain. Artinya itu 5 pintu menuju karakter kepemimpinan. Misalnya gini, idealis ya. Orang idealis itu kan orang yang punya cita-cita yang positif ya, orang yang percaya pada kebaikan, yang tidak mudah puas dalam arti perfeksionis ya, bukan tidak mudah puas karena berkeluh kesah, bukan. Sehingga itu percaya pada kebaikan itu atau punya cita-cita tinggi itu nanti akan menumbuhkan kesabaran, gitu misalnya. Nah, ketika anak itu sabar, itu dia akan tahan ujian, ya, tidak emosional, sehingga dia akan menumbuhkan ketegaran. Gitu. Jadi itu saling terkait satu sama lain. Tahan banting, ya, tidak mudah menyerah. Kemudian juga ketika dia tidak emosional, rela menunggu, itu membentuk kebersyukuran. Dia tidak mudah mengeluh jadinya, karena dia rela menunggu. Gitu ya. Kemudian
kejujuran itu, ya, ketika seorang itu bersyukur dia akan berbahagia, tidak mudah mengeluh, sehingga dia tidak punya beban dalam dalam hatinya, tidak ada beban, sehingga dia akan terbuka, ya. Kalau dia terbuka, dia akan menjadi orang yang toleran, dan dia karena dia terbuka, dia juga merasa menyadari dirinya kekurangan, dia akan rendah hati dan seterusnya. Jadi ini sebetulnya bukan bukan 5 hal yang terpisah yang dipilih salah satu atau 2 atau 3, bukan, tapi eh, dimanapun ada kesempatan kita bisa mengembangkan yang mana saja, dan itu nanti akan terkait kepada yang lainnya juga. Jadi ini terintegrasi, ya, ibarat kayak Pancasila itu kan keturunan yang Maha Esa, kalau betul-betul dilaksanakan ya jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, jelas nanti akan ada keadilan sosial dan seterusnya gitu. Jadi ini karakter-karakter yang tidak terpisah satu sama lain, tapi bisa kita identifikasi dari 5 kategori supaya mempermudah kita untuk mengidentifikasi munculnya karakter tersebut. Kemudian ada pertanyaan lagi, lebih penting mana, membiarkan anak bermain atau belajar, melakukan ibadah, makan, mandi, dan jenisnya. Nah, ada prinsip keseimbangan juga. Dan juga membiarkan itu bukan berarti terus kita biarkan saja gitu ya. Artinya membiarkan itu kita komunikasikan. Misalnya anak kita asik bermain, terus dia lupa mandi misalnya gitu, suruh mandi nanti dulu belum selesai misalnya gitu ya, kita kasih batas, sekali lagi ya mainnya misalnya gitu ya. Jadi ada semacam komunikasi, bukan pemaksaan, bukan pembiaran, tapi semacam perjanjian. Misalnya dia suka dengan mainannya, tapi sering lupa makan. Nah, itu nanti dibuat perjanjian di sini. Nanti mainnya setelah makan ya, nah, gitu. Jadi ada semacam main itu kita jadikan reward. Sesuatu yang dia sukai kita jadikan reward untuk melakukan yang dia wajib melakukan. Gitu. Sehingga belajar, bermain, mandi, ibadah itu semuanya dilakukan bersama-sama tanpa paksaan semua, tapi dengan perjanjian. Dan itu sudah bisa sejak kecil dilakukan. Dan jangan lupa kalau kaitannya dengan ibadah itu juga didoakan juga, karena anak itu mungkin tidak langsung merasa perlu untuk beribadah karena itu terlalu abstrak ya misalnya gitu. Tapi kalau kita doakan, kita beri contoh itu, maka kita akan lebih mudah mengajaknya. Tapi jangan juga dengan paksaan. Misalnya anak sedang masih usianya kelas 3 SD atau kelas 4 SD, mau kita ajak beribadah, kadang-kadang malas, kadang-kadang mau gitu, jangan dimarahin ya. Karena itu akan menjadikan pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi kalau beribadah itu dibuat pengalaman yang menyenangkan, anak itu nanti otomatis akan rajin ya, karena dia merasa ada manfaatnya beribadah itu. Demikian. Jadi sekali lagi tidak ada istilah dibiarkan dalam arti terus tidak diarahkan, tetapi diberi kesempatan untuk menuntaskan apa yang dia lakukan. Kemudian kita buat kompromi, kita buat perjanjian untuk melakukan kewajibannya. Ya, termasuk juga kalau anak-anak sekarang kan bermain itu kalau sudah mulai agak besar, bukan bermain yang sehat, tapi bermain game komputer misalnya. Itu kalau dilarang sangat keras itu nanti dia akan pergi dari rumah dan bermain di luar. Sehingga kalau lebih baik ya kamu boleh bermain game itu maksimal 2 jam misalnya ya, sehari. Sehingga dia bisa menjadwal dirinya. Oke, saya main gamenya mungkin habis asar sampai maghrib saja, habis itu sudah enggak, malamnya untuk belajar. Jadi anak dilatih untuk menschedulkan kegiatannya, tapi tidak dengan kekerasan, tidak dengan paksaan, tapi dengan perjanjian. Dan jangan dikira anak itu tidak bisa mengambil keputusan ya, karena biasanya anggapan bahwa anak itu belum bisa memutuskan itu adalah prasangka orang tua ya, yang sering justru
tidak produktif dan menimbulkan konflik antara orang tua dan anak. Jadi begitu ya untuk pertanyaan yang ketiga. Masih ada lagi pertanyaan? Nah, ini mungkin pertanyaannya tentang pelatihan dan tadi juga sudah terjawab ya. Jadi kepemimpinan itu bukan program tapi itu pendidikan itu sendiri. Ya sejalan dengan karakter. Karena sebenarnya kepemimpinan itu eh, eh, isinya kan apa ya? Tanggung jawab, kemudian apa? Inisiatif dan sebagainya itu bukan sesuatu untuk ditrainingkan, bukan kompetensi yang bukan keterampilan gitu ya, tapi itu karakter. Kalau pengambilan keputusan gitu saja mungkin bisa keterampilan. Jadi itu ada metodenya ya. Kalau mau ambil keputusan itu apa saja yang dipertimbangkan lalu dilakukan keputusannya ini dasarnya ini itu latihan. Tapi kepemimpinan itu terlalu abstrak untuk dikatakan sebagai kompetensi. Begitu saya kira. Ada lagi pertanyaan yang lain? Maaf, saya agak perlu bantuan untuk membaca teksnya ini. Saya coba lihat dulu. Oke, sudah cukup? Masih ada yang masuk? Ya. Promoting karakter kepemimpinan dalam penerapannya sesuai tahapan usia seperti apa? Sebetulnya kalau prinsipnya itu seperti saya katakan tadi, kalau itu sifatnya karakter itu secara prinsip itu di semua usia harus diajarkan. Yang itu yang sesuai tahapan itu adalah teknik komunikasinya saja, teknik komunikasinya atau cara menyampaikannya. Justru ketika anak itu masih kecil itu akan lebih mudah diberi nasihat, diberi masukan, diberi pengetahuan baru gitu. Nah, nanti kalau anaknya itu sudah mulai remaja, itu argumentasi harus lebih kuat. Kenapa begini, kenapa begitu. Kalau anak kecil tinggal dikasih tahu aja, ini harusnya begitu. Dan yang lebih penting lagi adalah contoh dari perilaku, katakanlah orang tua atau guru. Jadi jangan sampai apa yang dikatakan itu orang tuanya sendiri atau gurunya sendiri tidak melakukan. Nah itu akan sangat sensitif ya. Bahkan anak itu kadang-kadang ngetes ya, tidak terus terang tapi ngetes. Mungkin dia di sekolah sudah melakukan misalnya rajin beribadah itu sudah dilakukan, tapi begitu di rumah dia lihat dulu bapaknya rajin enggak. Kalau bapaknya enggak jalan dia enggak jalan gitu. Jadi semacam menguji orang tuanya kadang-kadang. Kalau orang tua ya. Nah kalau guru juga gitu. Jadi anak-anak nakal itu kalau di kelas suka rame dan sebagainya itu sebenarnya dia mau ngetes gurunya, mengkonfirmasi lah. Kalau ngetes terlalu mengkonfirmasi apakah gurunya itu melaksanakan apa yang dia omongkan gitu. Makanya ini memang ya itu juga karakteristik leadership itu harus dimiliki dulu oleh guru dan orang tua untuk bisa membentuk leadership. Jadi seorang leader itu ya ditumbuhkan, dikembangkan oleh seorang leader yang lain.
Nah, ini pertanyaan yang lain untuk level SD, apakah selama 6 tahun kita fokus pada 5 karakter itu sudah cukup, mengingat banyaknya karakter yang harus dibentuk. Seperti saya katakan tadi, kalau itu sifatnya karakter, itu saling terkait satu sama lain. Coba saja dipikirkan, misalnya ada karakter lain yang dibentuk itu apa misalnya? Rajin. Misalnya. Rajin itu ya sama dengan tekun, sabar gitu ya. Apalagi karakter yang perlu dibentuk, misalnya eh, tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu ya otomatis ketika orang itu jujur ya, rendah hati, terbuka, toleran, menghargai orang lain, dia akan tanggung jawab. Jadi itu adalah karakter apa istilahnya itu karakter-karakter bentukan ya, produk ya, produk dari karakter inti ini. Karakter inti ini nanti akan memproduksi atau menghasilkan karakter-karakter lain yang akan yang diharapkan terbentuk di sekolah itu. Misalnya kebersihan, ya. Kebersihan itu ya kalau kalau kita kaitkan dengan idealisme, dia percaya dengan yang baik, tidak mudah puas, punya impian yang ideal, itu kita bisa arahkan untuk kebersihan. Jadi itu konteks kalau kebersihan itu. Kebersihan, kemudian prestasi, belajar, dan sebagainya itu hanya konteks aja. Konteks dari idealisme yang tinggi, perfeksionisme yang sehat ya, bukan. Soalnya perfeksionisme itu kadang-kadang kalau terlalu dipaksakan menjadi tidak sehat ya. Jadi neurotik lah istilahnya kalau psikologi itu. Jadi sumber kegelisahan. Tapi kalau perfeksionisme dalam kerangka idealis ini dia membuat anak itu jadi pantang menyerah. Ya mungkin ini kalau nanti sempat diidentifikasi kira-kira karakter apa yang dirasa masih belum bisa tercakup di sini, silakan dituliskan supaya nanti kalau kita pada pertemuan berikutnya kalau sempat kita diskusikan kita coba maknai apakah memang ada sesuatu yang di luar kelima karakter atau sesuatu yang istilahnya itu tidak didasari kelima karakter ini. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi. Tadi Bapak katakan bahwa pendidikan karakter baik dimulai sejak dini. Saya amati bahwa ada mahasiswa yang belum memiliki karakter pemimpin tersebut. Apakah masih ada kesempatan untuk mengembangkan mereka atau sudah cukup terlambat dimulai? Jadi tidak ada kata terlambat kalau soal karakter. Seperti saya katakan lagi, prinsip dari karakter itu adalah tidak ada dimensi waktu. Karena kalau di sini contohnya mahasiswa, ada yang sudah bapak-bapak, yang sudah tua, itu karakternya juga belum terbentuk, itu juga ada. Tapi karena karakter itu dimensinya itu hanya baik buruk, ya, maka seharusnya dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan, maka waktu itu tidak akan menghambat. Yang dibutuhkan adalah kemauan sebetulnya, ya. Kemauan dan kemauan itu bukan berarti ya itu tadi bukan tidak bisa diusahakan. Jadi ibarat kalau kita jual barang itu kan kita perlu iklan ya, perlu promosi ya, bagaimana mempromosikan supaya orang mau membeli. Ini sama juga ya. Memang syaratnya itu orang untuk bisa dibentuk karakternya itu harus mau, tapi bukan berarti kok nunggu mereka mau baru dibentuk, bukan, tapi bisa dipromosikan bahwa ini sesuatu yang harus kamu maui, harus kamu perjuangkan gitu. Sehingga ada interaksi juga. Karena kita tidak bisa memaksakan karakter itu. Kalau perilaku bisa dipaksa, tapi karakter nggak bisa dipaksa. Banyak orang tua mungkin yang merasa ketika anak itu perilakunya berubah, dia sudah berubah karakternya, itu anggapan yang berbahaya. Karena nanti ketika orang tuanya sudah tidak di tempat atau ketika dia sendiri bersama temannya, bisa aja dia berperilaku yang di luar dugaan orang tuanya. Jadi harus dibedakan antara karakter dan perilaku. Perilaku itu bisa menipu.
Tapi kalau kita sudah berhasil membangun karakternya, maka kita boleh percaya bahwa anak itu dimanapun juga perilakunya bisa kita andalkan. Itu kehebatannya atau itu pentingnya pendidikan itu harus mengarah pada karakter, bukan perilaku. Saya kira itu ya. Jadi ibaratnya itu seperti perubahan mindset juga. Karakter itu mencakup aspek kognitif, afektif, attitude ya, dan juga ke keyakinan. Jadi anak itu perlu ditumbuhkan keyakinannya, dan menumbuhkan keyakinan anak itu harus sejak dini sebelum mereka kritis. Karena keyakinan itu akan menjadi pijakan untuk mereka mengkritisi apa saja yang ada dihadapi dalam kehidupannya. Kalau seorang anak tumbuh tidak memiliki keyakinan yang kuat, maka ketika dia pada fase kritis, dia akan mengalami kebingungan, tidak punya pegangan gitu ya. Itu karakter. Satu lagi, apakah suasana kompetitif ya itu kondusif untuk menumbuhkan jiwa leadership pada anak. Nah, kompetisi itu ada baiknya, tapi banyak jeleknya. Baiknya itu dia akan memotivasi untuk semangat, untuk ceria dan sebagainya. Tapi jeleknya itu ketika mulai ada unsur menang kalah gitu, mulai ada unsur merasa hebat kalau menang, merasa jelek kalau kalah, itu mulai jelek, mulai berbahaya kompetisi itu. Jadi kompetisi itu sebenarnya hanya sekedar permainan saja, ibarat kita lomba apa ya istilahnya, lomba atau bermain yang menyenangkan. Kompetisi itu harus menyenangkan, bukan untuk dibuat serius sebagai konsep diri dan sebagainya. Kalau saya ini seorang juara, kalau dia itu pecundang misalnya gitu, atau saya ini pecundang nggak pernah menang kompetisi dan sebagainya, itu berbahaya. Jadi kompetisi itu jangan sampai lalu menimbulkan suatu konsep diri yang keliru ya. Keliru dalam arti terlalu pede maupun keliru dalam arti rendah diri ya. Itu saya kira. Jadi bukan berarti terus kalau tidak boleh ada kompetisi, bukan begitu, tapi kompetisi harus sesuatu yang menyenangkan dan membuat anak itu berbahagia, ceria, membuat anak ceria. Jangan sampai membuat anak merasa sedih atau merasa menang atau merasa kalah. Itu saya kira kompetisi. Dan juga kalau dari segi keilmuannya, jiwa kompetisi itu hanya yang terbukti efektif itu hanya untuk para wirausahawan atau entrepreneur ya. Tapi kalau dalam dunia kehidupan yang lain, biasanya kompetisi itu justru menghambat leadership. Karena karena leadership itu intinya kan sebetulnya mempengaruhi orang, menggalang kesatuan. Ya. Satu lagi, pertanyaan terakhir ini, bagaimana cara mengarahkan idealisme yang positif? Jawaban gampangnya dongeng ya. Jadi dongeng itu penting. Tapi terus saja dongeng yang bermoral, yang positif, yang menyenangkan ya. Kenapa dongeng itu bisa menumbuhkan idealisme? Karena fantasi ya, salah satu unsur dari idealisme itu adalah adanya fantasi. Fantasi itu akan membuat seseorang merasakan kebahagiaan akan masa depan. Seseorang merasakan bahwa ada sesuatu yang kita sekarang itu belum ada, tapi bisa dirasakan kesenangannya gitu ya. Jadi perasaannya itu hanya perasaan senangnya itu tumbuh karena dia bisa membayangkan sesuatu yang menarik. Nah, ini
untuk anak-anak itu makanya didongengin itu hal yang positif. Tapi tentu saja konten atau isi dongengnya juga jangan cerita dewasa dan sebagainya ya, tapi cerita yang betul-betul mengandung imajinasi, optimisme ya, bisa saja perjuangan yang akhirnya berhasil, harus happy ending, harus happy ending. Nah, itu nanti dia akan punya idealisme. Dongeng tidak selalu harus berupa fiksi ya, tapi dongeng tentang perjalanan hidup yang mengandung hikmah misalnya begitu ya. Itu juga akan membuat anak itu jadi punya idealisme. Dongeng tentang orang yang baik yang di apa istilahnya itu harus berjuang tetapi dia tetap ikhlas dan sebagainya itu. Jadi semacam uh, semacam konten yang merangsang imajinasi anak itu tentang kebaikan, tentang masa depan, tentang kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik dari apa yang dihadapi dia sekarang. Itu teknik atau cara-cara untuk menumbuhkan idealisme. Jadi sekali lagi bermain ya, dongeng, kisah-kisah inspiratif yang mungkin disederhanakan, yang happy ending dan sebagainya itu akan membangun idealisme seorang anak. Kalau kita amati cerita-cerita para inventor dan sebagainya itu banyak yang terinspirasi dongeng-dongeng waktu masa kecilnya. Sebagai contoh misalnya kalau di Amerika kan dongengnya misalnya dongeng science fiction, ada Star Trek dan sebagainya, itu menginspirasi perkembangan teknologi. Waktu itu dia kan hanya imajinasi saja. Karena itu sudah ada sejak tahun 70-an, mungkin 60-an, misalnya gitu. Kalau di Indonesia orang sering mengkritik dongeng kancil ya, itu juga saya kira betul kalau dikritik karena itu kadang-kadang fokusnya itu pada kecurangannya, padahal sebetulnya kalau dibahasakan dengan lebih dengan cara yang lain itu bisa juga dibuat ke arah kecerdikan. Tapi ya itu tadi, kebanyakan orang lebih suka membicarakan jeleknya daripada melihat sisi baiknya, dan itu nanti akan berdampak pada yang mendengarkan juga. Begitu saya kira. Baik, saya kira waktunya sudah jam 2:30. Kita cukupkan sekian. Sekali lagi tadi tugasnya itu adalah mengobservasi dan mencatat perilaku anak-anak, baik anaknya sendiri maupun muridnya atau siapa saja yang Anda kenal, untuk memaknai konsep tentang karakter tadi dalam bentuk yang nyata itu contohnya seperti apa, sehingga kita semakin peka mengamati perilaku anak-anak itu. Jadi anak-anak itu bukan hanya untuk kita anggap lucu atau dianggap apa, tapi mereka juga kita jadikan sumber inspirasi juga. Nah, tugas itu dikumpulkan melalui email cpmh wbtpls web apa gitu, cpmhwbtpls@gmail.com. Itu untuk alamat emailnya ya, bisa dilihat mungkin kalau yang masih lihat videonya, cpmhwbtpls@gmail.com. Nah, ini ada pesan sponsor dari CPMH. Ini akan ada webcast training juga tentang suicide prevention ya, pekan depan. Jadi bagi yang berminat boleh mendaftar juga untuk suicide prevention, bagaimana mencegah perilaku bunuh diri yang
itu sangat penting ya, terutama di masyarakat yang sudah mulai banyak stres dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.